La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih banyak diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, kita masih menyegarkan ingatan kita tentang tafsir langkah Muhammadiyah 1938-1940. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan tafsir langkah Muhammadiyah yang pertama memperdalam masuknya iman di dalam diri sanubari kita. Yang kedua, memperluas faham agama kita. Kemudian pada kesempatan yang baik ini adalah memperbuahkan budi pekerti. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 itu dikatakan, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini memberikan statement terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian disambung dengan hadis riwayat Ibnu Abbas, sesungguhnya yang paling utama dari kamu sekalian, yang paling baik budi pekertinya. Dari ayat dan hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa akhlak atau budi pekerti itu yang paling utama. Budi pekerti yang luhur itu yang paling utama, sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang utama itu suatu perkara yang dapat menjunjung tinggi hamba Allah kepada tingkat keutamaan dan ketinggian. Itulah sebabnya maka diambilnya langkah yang ketiga ialah memperbuah budi pekerti. Para jamaah rahimakumullah, perkara akhlak yang mahmudah dan yang majmumah di sini tiada perlu kita terangkan karena kita sudah sangat tahu akhlak yang baik dan akhlak yang tidak baik itu. Nah, yang terpenting adalah bagi kita adalah bagaimana seruan kepada segenap warga, pimpinan, simpatisan Muhammadiyah itu. Ini yang harus kita terus menerus kita segarkan ingatan kita tentang ikhtiar, dan bagaimana cara memperbuahkannya itu terserah atas kebijakan masing-masing ya. Tetapi kita perlu diberikan rambu-rambu ya, diberikan rambu-rambu ya, untuk mencari petunjuk itu. Di dalam buku ini disebutkan yang pertama, akhlak dan budi pekerti yang utama itu tidak akan dapat timbul pada orang-orang yang tidak ada dasar atau rasa takut kepada Allah. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, iman itu harus kita hunjamkan di dalam hati
kita masing-masing. Jadi tatkala iman itu sudah menyatu dengan diri kita, maka secara otomatis kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab yang lebih dahulu rasa takut kepada Allah itu harus ditebalkan benar-benar dalam diri kita, sehingga setiap tindak tanduk mulai dari ucapan, pikiran, ya, dan sebagainya itu didasarkan pada petunjuk Allah. Yang kedua, yaitu diusahakan benar-benar supaya kita dapat memegang teguh dan menjadi percontohan di dalam segala akhlak yang ada itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, mulai dari anggota, simpatisan, pimpinan itu harus menjadi contoh, menjadi model bahwa mengembangkan akhlakul karimah itu sangat penting sekali dalam segala hal, apakah itu dalam interaksi sosial maupun dalam profesi, ya. Dalam interaksi sosial, bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia. Kemudian dalam profesi, di mana kita melaksanakan aktivitas profesi itu, apakah di kantor, di pasar, dan di mana saja, ya, itu harus menjunjung tinggi dengan akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga, hendaklah jalannya pimpinan atau yang memimpinnya dengan satu persatu jangan sampai dilalaikan sebelum berubah. Artinya apa? Tatkala kita akan melangkah, kita selalu mengatakan dalam diri kita bahwa saya harus selalu memberikan contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik itu didasarkan atas apa? Didasarkan atas ajaran Allah dan Rasulnya. Para jamaah rahimakumullah, beberapa akhlak yang harus dikembangkan, yang harus dipakai oleh seorang mukmin, yang pertama adalah takut kepada Allah. Itulah sebabnya setiap khatib naik mimbar di masjid ini pada saat sholat Jumat atau di masjid-masjid yang lain, itu seruan agar kita bertakwa kepada Allah itu menjadi seruan utama, ya. Dan janganlah kita meninggalkan dunia yang fana ini sebelum menjadi orang yang berserah diri kepada Allah, sebelum menjadi seorang muslim. Itu adalah seruan yang pertama. Setiap pekan kita diingatkan seperti itu. Agar apa? Tujuannya adalah agar kita selalu takut kepada Allah, ya. Karena apa? Dengan takut kepada Allah itu, maka perjalanan hidup seseorang itu akan selalu terkontrol, selalu terarah sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, bahwa kita hidup di dunia ini dalam rangka melaksanakan pengabdian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menepati perjanjian. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana dalam surat Al-Maidah itu dikatakan, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau mencakup janji prasetia hamba kepada Allah yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang saya hormati, kita semuanya sadar atau tidak sadar bahwa kita itu telah berjanji kepada Allah. Pada saat manusia itu di dalam kandungan ibu, kita semuanya ditanya tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Siapa Tuhan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini harus kita pertahankan. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, setiap manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Kefitrahan ini harus kita pertahankan sampai dengan manusia itu akan
atau dimasukkan dalam liang lahat itu. Lahir dalam keadaan fitrah, idealismenya adalah tatkala kita kembali kepada Allah juga harus dalam keadaan fitrah. Yang menjadi pertanyaan, dapatkah kita mencapai itu semuanya? Tatkala kita berusaha untuk mencapai kefitrahan itu, maka dalam berinteraksi sosial juga harus nilai-nilai kefitrahan itu harus kita junjung tinggi. Apa itu semuanya? Yang pertama misalnya, kita tidak menyakiti orang lain, mencari pilihan-pilihan kata yang terbaik dalam berinteraksi, sehingga lawan interaksi kita ini senang, menyenangkan. Apabila kita tidak jumpa, kita selalu diharapkan perjumpaan itu. Apabila kita ini meninggalkan teman kita itu, teman kita berat untuk kita tinggalkan. Itulah tanda daripada kefitrahan yang dijunjung tinggi. Sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, di antara kita semuanya terjalin sebuah ukhuwah yang kuat dan pada akhirnya akan menjadi pergaulan yang harmonis. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah menjunjung tinggi kebenaran. Ya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Para jamaah rahimakumullah, jadi tatkala kita ini berinteraksi dengan sesamanya dengan menjunjung budi pekerti yang luhur, yang kedua adalah selalu kita itu menjunjung tinggi kebenaran, ya. Kebenaran, perkataan yang benar, ya. Melangkah kaki kita menuju hal yang benar, menjauhkan diri dari dosa maksiat, dosa yang disengaja, yang berat ampunannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya hormati, tatkala manusia itu bisa melaksanakan amalan-amalan sebagai mana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnahnya, insya Allah kita semuanya akan menjadi manusia yang paripurna. Manusia yang paripurna adalah manusia yang selalu diharapkan oleh kita semuanya, dan kita semuanya harus sampai berjuang sampai di sana. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, di antara kita harus saling ingat mengingatkan agar kita semuanya berada pada jalan yang benar. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah mengabulkan cita-cita kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.